Bapak Pendeta itu tentu dari persentuhannya dengan almarhum Gus Dur ya. Jadi memang kami sering sekali melihat ada forum di mana ada Bapak Pendeta Nababan dan ada Gus Dur juga gitu. Kami tahu ini adalah tokoh-tokoh yang memang menjadi apa istilahnya penggerak pertama dan utama gerakan lintas iman pada masa tahun 1980-an. Jadi saya sering melihat Gus Dur bersama Pendeta Nababan, seperti saya melihat Gus Dur dengan Ibu Gedong Oke, seperti itu. Jadi sudah lama sekali ya, itu berarti puluhan tahun. Pada masa itu tentu saja kita tahu bahwa yang namanya organisasi berbasis agama tidak lepas dari cengkeraman kuasa Orde Baru begitu, karena Orde Baru itu kan kecenderungannya adalah kemutlakan ya, ketundukan mutlak gitu terhadap kekuasaan pemerintah pada masa itu begitu. Jadi baik NU maupun HKBP sama-sama mengalami infiltrasi, sama-sama mengalami tekanan. Barangkali HKBP dan NU inilah yang paling kelihatan gitu ya karena konfliknya secara terbuka. Gus Dur mengalami situasi Cipasung di mana waktu itu kepemimpinan Gus Dur itu ditantang oleh Orde Baru dengan memberikan dukungan atau backup kepada calon ketua NU yang lain pada masa itu. Bahkan Gus Dur waktu itu harus mengambil pilihan yang sangat sulit antara melanjutkan ke pemimpinannya atau mengikuti aturan di dalam NU sendiri untuk hanya 2 kali kepemimpinan begitu. Jadi akhirnya Gus Dur memilih untuk menyelamatkan NU dari cengkeraman Orde Baru dengan cara melanggar dalam tanda kutip atau menyesuaikan ADART-nya itu menjadi ADART yang berbeda. Dalam sisi yang berbeda, tentu Pendeta Nababan juga mengalami hal yang sama dengan waktu itu situasi, kalau saya tidak salah waktu itu puncaknya di Sinode Godang ya, waktu itu. Yang itu saya tahu juga menimbulkan dampak yang sama. Hanya Gus Dur bisa memenangkan pertarungan waktu itu, sementara Pendeta Nababan harus benar-benar berhadapan, karena kemudian ada 2 kepengurusan yang berbeda ya, waktu itu. Nah, saya belajar banyak dari sana, bagaimana para pemuka agama itu tidak hidup di Menara Gading, tetapi memang juga harus menggunakan kekuatan etika moralnya, yang itu adalah nilai-nilai ilahiyah, untuk menegakkan keadilan, melawan ketidakadilan, melawan penindasan. Jadi agama at its best gitu, menurut saya waktu itu. Ketika para pemuka agamanya dipaksa untuk keluar dari Menara Gadingnya dan menggunakan nilai-nilai agamanya justru untuk menegakkan keadilan. Bukankah itu yang diwariskan oleh para nabi-nabi gitu kan ya? Nah itu yang saya lihat ya, waktu itu saya lihat perlawanannya Pendeta Nababan, kemudian perlawanan Gus Dur, itu di sana. Kita menyadari bahwa masyarakat Indonesia itu memang kekurangan kekurangan figur panutan ya. Tetapi kekurangan itu sebetulnya bukan karena tidak ada, tapi karena kita tidak mencatatnya. Karena itu saya senang sekali tadi sempat melihat buku, rencana bukunya Bapak Pendeta Nababan, di mana dari buku itu sendiri anak muda bisa terus belajar bagaimana caranya menghadapi situasi atau dinamika yang naik turun penuh tantangan, dan yang paling penting adalah mewartakan nilai-nilai ketuhanan itu menjadi nilai-nilai yang hidup dalam keseharian, tapi bukan hanya kita sebagai manusia yang beriman terus hidup yang nyaman, bukan itu, tetapi melawan ketidakadilan, melawan penindasan, memperjuangkan kemaslahatan umat. Itu yang paling penting tugas seorang pemimpin. Banyak yang bisa kita pelajari. Yang pertama, bagaimana menjadi pemimpin yang baik di saat sulit maupun di saat yang menyenangkan. Bagaimana kita kemudian menanggalkan hal-hal atau reward duniawi demi nilai perjuangan yang lebih dasar, lebih fundamental. Kemudian yang ketiga, kalau kita menjadi pemimpin umat, bagaimana kita betul-betul, kalau istilah orang NU, mentasarufkan atau mendarma
memastikan semua sumber daya yang kita miliki sepenuhnya untuk kebaikan umat itu semua ada di dalam diri Pendeta Nababan. Dari apa yang saya tahu, saya memang tidak sehari-hari berinteraksi dengan Pendeta Nababan, tapi saya tahu kisah Pendeta Nababan dari teman-teman Kristen, kemudian juga dari pertemuan-pertemuan di dalam forum-forum dengan beliau. Dan kita tahu yang namanya pemimpin itu ada pemimpin karena jabatan dan ada pemimpin karena hasil yang ditimbulkan dan juga ada pemimpin karena karismanya. Menurut saya Pendeta Nababan ada di tingkat kepemimpinan atau pengaruh pada tingkat karisma. Bukan hanya karena punya jabatan, bukan hanya karena memang menunjukkan warisan yang sangat besar, terutama warisan perjuangan, tetapi juga karena beliau termasuk figur yang paripurna, sehingga bisa menjadi teladan yang seutuhnya, bisa menjadi inspirasi untuk anak muda, terutama anak-anak muda Kristiani di Indonesia. Itu sangat perlu untuk mengenal beliau, untuk bisa mempelajari kehidupan beliau dengan teladan dari beliau, untuk menjalani hidup yang berbeda, tapi prinsip-prinsipnya tetap sama.